Walaupun sedikit yang datang itu sudah biasa. Tapi yang penting kita duduk di tempat ini, kita merasakan hadirat Tuhan. Percaya bahwa Yesus baik? Amin. Kurang dong. Dengan senyum, percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya Bapa. Amin. Bapa, aku berterima kasih, berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur, naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah, haleluya, terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Bapa, ya Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Ku naikkan syukurku. Mari berdiri bersama-sama. Kita naikkan syukur, terima kasih. Naikkan syukurku, terima kasih buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, haleluya, selalu baru,
Tuhan. Engkau mendengar umat-Mu Tuhan, mempersembahkan syukur terima kasih karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Haleluya. Hanya Engkau yang baik Tuhan. Engkau sangat baik, bahkan maha baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tunaikan syukur. Kan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidup. Haleluya. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau bertahta di atas puji-pujian. Kami ingin mempersembahkan Tuhan pujian syukur. Hormat bagi Engkau. Karena kami tidak memiliki apapun untuk membalas kebaikan-Mu. Hanya pujian dan penyembahan kami bagi Engkau. Dan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan baik, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu baik selama-lamanya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Yang percaya Amin. katakan amin. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
kita pujikan nama Tuhan karena walaupun hawanya dingin, kita tetap berdiri bersama-sama. Betapa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh baik Allah buat kita, sehingga Dia turun ke dalam dunia untuk menjadi penebus kita. Dia kalahkan kutuk maut dan kita diselamatkan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sekarang umat Tuhan, kita harus bisa menghargai, kita harus bisa mengasihi, bahkan mengasihi terus lebih mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Saya ingat guru sekolah minggu saya, kira-kira saya remaja tahun 75-an. Dia memberikan ilustrasi yang bagus sehingga kami yang masih remaja mengerti Tuhan Yesus kok datang ke dunia, gitu ya. Jadi dia ilustrasinya begini, Ibu-ibu. Kalau ada burung, kita mendekati burung itu dengan begini, bisa enggak? Dia pasti lari. Tapi kalau kita jadi burung, kita akan dekat sama dia, kita akan guyon, ya, kita akan curhat, kita akan ngerumpi. Lah zaman itu kan enggak ada kain flanel, enggak ada alat peraga, tapi saya sekolah minggu sampai tua itu sudah terekam di dalam pikiran saya. Dan saya harap semua jemaat Tuhan menghargai Tuhan Yesus yang telah mati. Amin. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku,
Puji Tuhan, haleluya. Sudah merasa dijamah oleh Tuhan? Amin, haleluya. Harus itu, tinggal di tempat ini, duduk di tempat ini. Jangan keluar dengan sama kita masuk, kita dijamah Tuhan. Sekarang kita merasakan dalam pujian Tuhan hadir. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di situ juga Tuhan hadir, menyatakan kehendak-Nya bagi kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan menjamah kita. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Firman-Mu Tuhan. firman-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Amin Tuhan. Amin. Kau penolong hidup kami. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hati. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Firman-Mu Tuhan. firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Tuhan, aku siap Tuhan. Firman-Mu
Yesus yang baik, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah bekerja dan Engkau akan bekerja lebih lagi dalam pemberitaan-Mu, firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga dalam pemberitaan firman-Mu hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bahkan setiap hati kami yang berkomitmen, hati kami telah siap, Engkau akan memberkati setiap hati-hati yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mau menyapa dulu Bapak Ibu pemain musik. Saya mau menyapa, tadi belum disapa ya. Oke. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini maupun yang di rumah, nggak apa-apa. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun keluar. Oke. Gak usah ditampilkan Kak, gak usah ditampilkan. Kak Lukas, gak usah ditampilkan, kayaknya sudah hafal deh. Nah, boleh berdiri sekali lagi? Iya, ini menikmati liburan, libur panjang sekali, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, sekali lagi shalom. Shalom. Mari sama-sama katakan, bertumbuh berdasarkan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Luar biasa, silakan duduk kembali. Kayaknya mulai berikut-berikut gak perlu ditampilkan. Sudah hafal semua, sudah kenceng tanpa suara mic saya. Lebih kenceng Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pemain musik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita mau merenungkan, belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja kita membuka di dalam satu pembacaan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Ada 2 ayat pembuka pada pagi hari ini, masih di dalam sesi kita membangun ke atas. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sambil Bapak Ibu mencari, saya sangat terberkati dengan pujian terakhir tadi sebelum firman Tuhan. Pada waktu Ibu Ana menyampaikan tentang ilustrasi, saya di tempat duduk saya bilang, iya sangat sederhana ternyata ilustrasi itu ya. Tuhan mau jadi sama seperti manusia supaya bisa sama-sama dengan manusia. Kalau Tuhan jadi Tuhan, mungkin kita akan sungkan, kita akan lari, tiba-tiba penuh kemuliaan ada di samping kita, mungkin kita akan takut. Tetapi Tuhan Allah mengirimkan Yesus menjadi manusia supaya kita bisa dekat dengan Dia. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Yesus sebagai manusia. Dan saya sangat terenyuh, saya sangat diberkati dengan satu statement, jangan sia-siakan. Wow, luar biasa. Dan tanpa saya sadari, jujur tanpa saya sadari ternyata saya langsung cepat-cepat buka. Oh iya, memang hari-hari ini kita sementara berada di masa Prapaskah. Karena sudah sibuk mungkin dengan liburan kita lupa. Hari-hari ini kita sementara berada di masa Prapaskah. Hari-hari ini kita sementara menikmati, kalau kita kembali kepada masa Tuhan Yesus, hari-hari ini Tuhan Yesus sementara berjuang, sementara mempersiapkan dirinya untuk dikorbankan di atas kayu salib. Dan sungguh luar biasa, Tuhan baik buat saudara dan saya, amin. Sudah ketemu semua? 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Pujiakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. 1 minggu ini kalau Bapak Ibu ikuti saya khotbah di doa pagi dan ibadah MPC, mungkin sama-sama, hampir sama temanya. Saya rindu kita semua merenungkan firman Tuhan dengan satu kata, iman. Wow, hal sederhana. Tapi tanpa kita sadari, iman kita kepada Tuhan mungkin tidak ada tolak ukurnya. Kita nggak bisa ukur iman saya sesampai di mana sih kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, iman saya lebih tinggi dari iman dia. Iman dia lebih rendah dari iman si B dan lain sebagainya. Tolak ukurnya seperti apa Bapak Ibu Saudara?
Tapi kita tidak akan membahas tolak ukur tentang iman saudara dan saya pada pagi hari ini. Tetapi kita melihat bahwa banyak sekali hari-hari ini orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus tidak dimanfaat. Di luar sana Bapak Ibu kalau baca berita, banyak orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan keimanannya kepada Yesus Kristus karena banyak hal. Dan tanpa kita bisa pungkiri bahwa orang-orang di zaman-zaman sekarang dengan berbagai macam teknologi, dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang masuk, lebih daripada masa rasul-rasul dan lain sebagainya, tanpa kita sadari orang semakin selektif dalam mempercayai, dalam keimanannya kepada Tuhan secara umum. Kita kalau memilih barang, pasti kita akan semakin selektif memilih barang, betul ya? Dilihat dari kualitasnya, dilihat dari modelnya. Kalau ibu-ibu paling terakhir dilihat dari selnya. Oh, ada berapa persen ya gitu. Biasa gitu, sudah bagus, sudah dibutuhkan, cantik, kualitasnya kita pegang-pegang tas gitu kan, bagus. Masih nanya kepada petugas, ini ada diskon enggak? Wah, apalagi sekarang banyak sekali pembayaran online. Kalau pakai pembayaran kredit atau debit atau Shopee atau OVO atau apalah, ada potongan berapa persen. Wow. Dengar ada potongan 5%. Wow, padahal 5% itu nggak sedikit ya. Tapi seneng kalau dengar kata ada potongan 5%. Wah. Seneng, tapi kecuali pajak 5%, nah itu pusing orang-orang. Tapi kalau dengar potongan 5%, hitung-hitung kalau tasnya harga 200.000, potongan 5% berarti berapa ya? Kalau harga 200.000 kan potongan 10% aja potongannya 20.000. Berarti kan kalau 5% 10.000, jadi 190.000 rupiah. Kan hanya 10.000 ongkos parkir gitu. Tapi seneng kalau ada sesuatu yang berjudul saleh-saleh gitu kan, sel gitu. Semakin selektif. Semuanya mencari untuk kepentingan diri sendiri, betul. Kita mencari sesuatu suatu perusahaan, satu tempat pekerjaan dan lain sebagainya, mereka juga akan mencari orang-orang dipilih. Syarat dan ketentuan berlaku. Mau beli barang pun syarat dan ketentuan berlaku. Semua semakin selektif. Orang tua pilih menantu, anak sekolah pilih sekolah. Milih, lihat dulu ini dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di dunia ini. Dan juga tidak kalah yang paling heboh ya itu tadi saya katakan. Di dalam keimanan kepada Tuhan, orang semakin selektif. Saya percaya Yesus, saya dapat apa? Ayolah percaya Yesus. Atau minimal gak usah percaya Yesus, misalnya itu bagi orang yang belum percaya. Sudah orang percaya tapi sudah gak setia. Ayolah balik ke gereja. Wani piro, dapat apa? Kalau gak dapat apa-apa, ya saya di rumah aja. Di rumah aja saya nggak dapat apa-apa, ke gereja sama aja nggak dapat apa-apa. Kan selektif itu. Dan kita nggak bisa menghindar dari hal seperti itu. Saya di rumah nonton YouTube aja. Untung YouTube Mafannya nggak live ya sekarang, sore. Loh, kita sudah jalan-jalan santai-santai sore, yang lain masih ada beban harus ikut ibadah YouTube nanti sore gitu. Nanti aja lah, sama aja kok nonton di rumah. Sama datang ke gereja, sama-sama dengar firman Tuhan, malah saya satu hari 5 gereja yang saya nonton. Lebih rohani daripada yang datang gereja kan gitu. Semakin selektif, sebenarnya itu bahasa-bahasa orang yang semakin selektif dalam keimanan. Dan mungkin kita yang hadir pada saat ini pun kita merasa bahwa iya Tuhan ya, saya ikut Tuhan sudah puluhan tahun, kalau dihitung-hitung berapa tahun terakhir ini kok saya enggak rasakan apa-apa ya. Tetapi bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara, 4 bulan ini kita sementara digodok di gereja ini untuk semakin membangun iman kita, semakin membangun hubungan kita dengan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan di kitab yang lain berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan berita gosip.
No, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mohon maaf kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, jangan berani bilang iman saya sementara bertumbuh. Karena firman Tuhan jelas bahwa iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Setiap hari kita dengar firman Tuhan, percayalah kita sementara membangun hubungan ke atas. Karena iman kita tanpa kita sadari mungkin 0,01% sementara bertumbuh. Iman percaya kita pada waktu kita dengar firman Tuhan, presentasinya naik pada waktu kita dengar firman Tuhan. Belum melakukan loh, masih dengar firman Tuhan. Perbanyak dengar firman Tuhan karena itu akan membuat iman kita semakin kuat. Sekalipun dunia menawarkan yang selektif-selektif tadi, kamu setia baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan sudah dapat apa? Ngantuk. Kan gitu. Sudah berapa pasal kau baca firman Tuhan? Ada yang kamu hafal? Sudah katam ya bahasanya. Sudah dari apa? Kejadian sampai wahyu, bolak-balik kejadian wahyu kayak setrikaan gitu kan, bolak-balik. Kira-kira ada satu ayat yang kamu hafal? Enggak. Lah terus ngapain firman Tuhan dibaca? Kan itu tawaran dunia, karena dunia sistemnya selektif. Untung dan rugi, sebab akibat. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita kembali bahwa kalaupun kita membutuhkan prinsip selektif tadi, Alkitab banyak menjabarkan tentang kuasa dari iman percaya kita kepada Tuhan. Alkitab banyak menawarkan kepada kita, hai jemaat Mafa, yuk bertumbuh dalam iman. Kenapa? Mana buktinya saya harus bertumbuh dalam iman? Mana keuntungannya kalau saya harus bertumbuh dengan iman, bertumbuh dalam iman? Sebenarnya jawabannya ya nggak perlu bukti, karena firman Tuhan dalam kitab Ibrani dikatakan iman itu adalah dasar dari segala yang kita tidak lihat. Jadi nggak bisa dilihat. Bahkan kalau bisa secara tolak ukur matematika dunia nggak bisa diukur. Karena iman itu tidak masuk dalam logikanya manusia. Iman itu di luar akal pikiran manusia yang tidak pernah bisa dihitung. Tapi firman Tuhan memberikan kita solusi, memberikan kita jalan keluar supaya kita nggak pusing. Kenapa sih saya harus beriman? Hanya 3 hal, ada banyak sebenarnya, tapi 3 hal saja yang saya mau kita melihat apa bukti atau Alkitab membuktikan, firman Tuhan membuktikan bahwa iman yang saudara dan saya percayai saat ini itu tidak sia-sia. Iman yang kita jalani saat ini itu bukan iman yang biasa-biasa. Sehingga apa? Pada waktu kita dengar firman Tuhan ini, kita akan semakin membangun hubungan ke atas. Oke, saya mau kejar hubungan saya dengan Tuhan sehingga iman saya semakin hari semakin bertumbuh. Kita buka dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang pertama, iman membuat kita beroleh keselamatan. Katakan amin. Iman membuat kita beroleh keselamatan. Kita percaya kita sudah selamat, tapi kalau tanpa iman kita tidak bisa mengalami yang namanya keselamatan. Kita sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin melayani Pak Gembala. Pak Gembala pelayanan apalagi yang butuh, saya siap. Tapi firman Tuhan katakan kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Kita diselamatkan karena iman. Kita percaya kepada Tuhan, maka disitulah kita beroleh keselamatan. Mungkin saat-saat ini kita meragukan akan keselamatan kita. Tuhan, saya sudah jatuh dalam dosa paling dalam mungkin. 2 minggu lalu saya katakan doa yang paling cepat dijawab Tuhan adalah doa pengampunan dosa. Tuhan, mungkin keselamatan saya ini sudah hilang.
Tapi firman Tuhan katakan selama engkau masih beriman kepada Tuhan, masih percaya bahwa satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan hidup saudara dan saya hanya Yesus Kristus, disitulah kita akan terus menikmati yang namanya keselamatan. Walaupun nanti ada komanya kerjakan keselamatan, tapi saya tidak akan bahas di situ, itu nanti bahas periode selanjutnya. Selama kita masih mempercayai Tuhan dari pendengaran akan firman Tuhan, disitulah kita meyakini bahwa kita masih tetap hidup di dalam keselamatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti saya bilang yuk silakan berbondong-bondong berbuat dosa. Toh saya percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan sekalipun saya berdosa, saya percaya saya diselamatkan. Lah iya kalau pada saat kita berbuat dosa kita lupa percaya kan repot. Biasa orang kalau berbuat dosa lupa kan sama Tuhan. Lah kan iya kalau ingat sama Tuhan kan gak mungkin bikin dosa. Kita berbuat dosa karena lupa sama Tuhan. Kalau kita cepat-cepat balik di saat masih lupa sama Tuhan, Tuhan panggil. Hai Grace pulang ke rumah Bapak. Waduh. Kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 firman Tuhan katakan seperti ini. Maaf, Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-18. Ini kisah perjalanan dari kalau Bapak Ibu baca semua itu panjang, tapi saya akan ambil di ayat yang ke-18 aja. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka, perhatikan, oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi oleh iman mereka kepadaku, ini Yesus yang ngomong. Oleh iman mereka kepadaku mereka akan memperoleh pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, berita baik bagi setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita dipenuhi dengan dosa atau dalam pikiran kita sudah merencanakan untuk berbuat dosa. Pada pagi hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan siap untuk mengampuni engkau sekalipun itu masih dalam pikiranmu. Karena apa? Agar supaya kita memperoleh yang namanya keselamatan. Iman membuat kita beroleh keselamatan secara keseluruhan. Artinya iman membuat dosa kita diampuni. Iman merupakan jalan masuk untuk hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan, di saat kita beriman, di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita akan menemukan ada keselamatan, jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai intimidasi iblis membuat iman kita merosot. Kamu dulu hidupmu gak benar loh. Kamu dulu hidupnya seperti ini loh. Kamu sudah melakukan ini loh. Kamu sudah melakukan itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hukuman sosial mungkin masih ada. Tapi pengampunan Tuhan karena iman percaya kita sudah dihapuskan. Hukuman sosial mungkin kita bisa terima sampai detik ini. Tapi yang lebih berarti, hukuman atas dosa-dosa kita sudah dihapuskan di atas kayu salib. Karena iman percaya kita kepada Tuhan. Itu lebih indah dari siapapun, dari apapun. Mungkin pada waktu kita katakan orang-orang mau menghujat saya karena kesalahan saya. Tapi lebih berharga pada waktu kita katakan, Tuhan, saya serahkan semuanya. Memang saya manusia berdosa. Memang saya dulu manusia yang sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, kabar baik buat saya saat ini Tuhan. Saya tetap percaya Engkau akan memberikan pengampunan. Disitulah yang membuat iman kita dibangkitkan kembali, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak beriman kepada Yesus Kristus. Amin.
Yang kedua, kalau yang pertama tadi iman membuat kita beroleh keselamatan, agak-agak berat Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti Tuhan masih menunggu saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Belum ada kata terlambat untuk kita menerima keselamatan yang sejati. Belum ada kata terlambat untuk kita membangun iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, ini agak enak sedikit, agak enak. Yang kedua, kita buka di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-52. Markus 10 ayat yang ke-52, ini satu kisah tentang seorang yang bernama Bartimeus. Bapak Ibu sudah tahu kisahnya? Markus 10 ayat yang ke-52, saya potong di situ saja ayatnya. Firman Tuhan katakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saya pernah kalau nggak salah sampaikan firman Tuhan ini. Seorang Bartimeus, dia adalah seorang yang buta. Orang buta butuh apa? Butuh makan? Kayaknya nggak terlalu butuh. Orang buta kebutuhan utamanya adalah melihat. Mungkin kalau dikasih ke Bartimeus saat itu, kamu mau perusahaan besar atau kamu mau melihat? Mungkin kalau kita jadi Bartimeus pilih apa? Pengen melihat. Percuma punya perusahaan besar atau harta yang banyak tapi nggak bisa lihat, kan gitu. Makanan katanya di depan ada makanan enak. Biasa makanan enak kita lihat itu dari penampilan gitu kan. Kita yang lihat makanan enak belum dimakan sudah enak. Tapi bagi orang yang tidak melihat, nanti tunggu dimakan, dirasa-rasa dulu, baru bilang enak. Mungkin Bartimeus pada waktu ditawarkan seperti itu, dia pengennya yang ada saat itu, Yesus datang ke dia lewat di situ, dia hanya minta kesembuhan. Secara umumnya seperti itu, orang sakit mintanya sembuh, orang buta mintanya matanya melihat. Tetapi apa yang terjadi kalau Bapak Ibu baca kisah ini, di mana iman Bartimeus yang sungguh luar biasa, pada waktu disuruh berdiri berjalan, Bartimeus mau melakukannya padahal dia sudah buta sejak lama. Sudah sangat tidak mungkin, semua tabib sudah mencoba untuk menyembuhkan, tidak bisa. Tetapi firman Tuhan katakan ayat yang ke-50 di atasnya, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, iman dari seorang Bartimeus, di mana pada waktu dia berusaha untuk menguatkan imannya dengan satu harapan dia akan mengalami kesembuhan. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-52 yang kita baca tadi, firman Tuhan katakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus. Iman membuat setiap orang bisa melihat mujizat, katakan amin. Iman membuat setiap orang melihat, wow, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan lebih dari yang tidak mungkin, jadi double-double kayaknya. Bartimeus awalnya minta apa? Kesembuhan matanya, tapi kalau kita lihat di ayat ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ternyata double berkat yang dialami oleh Bartimeus saat itu. Bartimeus diselamatkan dan akhirnya dia melihat. Kita minta satu, Bartimeus hanya minta satu. Tuhan, yang penting saya melihat. Tuhan bilang, kalau minta satu itu biasa. Kalau anak minta ke orang tua, minta 5.000, dikasih 5.000, kalau bisa 4.000 gitu kan. Tapi kalau Tuhan enggak, minta satu dikasih 2. Minta kesembuhan secara jasmani, Tuhan kasih 2. Kesembuhan rohani terjadi dalam kehidupan Bartimeus. Artinya firman Tuhan katakan iman Bartimeus membuat dia melihat mujizat yang tidak pernah dia harapkan sebelumnya. Kalau melihat dia sangat berharap. Tapi kalau diselamatkan dia mungkin tidak berharap tapi tidak dipikirkan. Mungkin itu list yang kesekian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Ternyata di saat kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan melihat kalaupun kita hanya minta 100.000, Tuhan bisa kasih 200.000 bahkan 1 juta.
Itu bahasa kiasan saja. Pada waktu iman kita semakin kuat dengan pembacaan firman Tuhan, dalam hubungan kita membangun dengan Tuhan, di situ kita akan mendapatkan, kita minta 1 dikasih 5 sama Tuhan. Amin. Iman membuat kita melihat mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi kalau minta 1 dapat 1 kayaknya itu orang kerja, kalau pernah ya satu hamba Tuhan, orang kerja dapat gaji, itu wajar. Orang gak kerja dapat gaji, wow, kan gitu. Orang kerja dapat gaji, ya wajar dia kerja dapat gaji. Orang gak kerja dapat gaji, ya itu yang kita bilang mujizat. Gak akan pernah terjadi, tapi itu bisa Tuhan kerjakan. Jangan bilang gak boleh gak usah kerja ya, bukan, itu contoh saja. Oh iya guys, jam apa gak usah kerja, melihat mujizat Tuhan. No, bukan seperti itu. Itu hanya gambaran saja. Artinya sesuatu yang mungkin kita tidak pernah minta, tidak pernah kita harapkan, dengan iman percaya kita, Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Pada waktu kita percaya, kita akan melihat mujizat Tuhan. Tolong katakan kepada diri sendiri, Hi Grace, jangan bilang Hi Grace, sebut nama kita. Hi Grace, imanku akan membuat aku melihat mujizat Tuhan. Katakan sudah? Katakan ke samping kanan, sebut namanya, kanan aja, kanan jangan kiri, kanan. Kalau enggak punya kanan, ke kiri aja. Hai siapa namanya yang di sebelah, imanmu membuat engkau melihat mujizat Tuhan. Kalau engkau suami istri sebelah, amini itu berarti iman akan terjadi keluargamu. Sekarang ke kiri lah, nanti kirinya iri, yang ke kiri. Hai Ibu A gitu, imanmu akan membuat engkau melihat mujizat Tuhan. Bartimeus orang yang tidak lebih hebat dari saudara dan saya. Bartimeus orang yang tidak sempurna dibandingkan saudara dan saya. Tapi Bartimeus dengan imannya dia melihat ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Bartimeus melihat bahwa dengan imannya mempercayai Yesus yang mungkin dia tidak pernah lihat modelnya seperti apa Yesus itu. Tapi dengan iman percayanya karena dia sering mendengar tentang Yesus. Disitulah ada keajaiban yang luar biasa. Dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, mungkin ayat ini sudah tidak asing bagi pendengaran kita. Yakobus pasal yang kelima ayat 15 sampai 16 firman Tuhan. Dan doa yang lahir, benar ya, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Alkitab tidak lebih dulu bilang akan menyembuhkan orang sakit itu. Akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Poin yang pertama tadi. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin, dengan iman didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Iman yang saudara pegang sampai saat ini. Kepercayaan kita kepada satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus. Akan membuat kita melihat hari-hari kita penuh dengan mujizat. Hari-hari kita penuh dengan mujizat. Saya tidak tahu Bapak Ibu saat ini sementara menantikan mujizat apa, tapi yang saya tahu tetaplah beriman karena kita akan melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Yang pertama tadi iman membuat kita beroleh keselamatan, yang kedua iman membuat kita melihat mujizat Tuhan, dan yang terakhir ini mungkin agak bertentangan sedikit, bukan bertentangan, agak bertolak belakang sedikit dengan poin nomor 2. Iman membuat orang bertahan dalam pergumulan. Kalau poin yang kedua tadi, iman membuat kita bisa melihat mujizat. Nah, poin yang ketiga, seandainya, nah gitu kan. Ternyata akhirnya orang kalau cuma sampai di poin nomor 2 berpikir bahwa kalau saya tidak lihat mujizat Tuhan, Tuhan berarti bohong. Kalau saya tidak, Grace bilang di mimbar tanggal
30 Maret 2025. Kalau kita beriman, kita akan melihat mujizat. Minta 1 dapat 2, minta 4 dapat 8. Tapi ternyata minta 8 malah dapat 4. Mana iman yang membuat dapat mujizat? Poin yang ketiga sekarang. Sekalipun tidak melihat mujizat, belum melihat mujizat, tetapi iman akan membuat kita bertahan di dalam pergumulan kita. Artinya ada iman yang membuat kita tetap berharap kepada Tuhan. Ayat ini 3 kali saya sampaikan hari ini, hari Rabu kemarin, Rabu pagi, Rabu malam, dan hari ini. Kitab Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Sampai 3 kali Bapak Ibu yang ikut doa pagi, ikut MPC, dan ikut pagi hari ini, sudah benar-benar mantap ya ayat ini. Roma pasal 4 ayat 18. Ini satu tingkat iman yang berbeda dengan yang tadi. Oke, iman membuat saya mendapat mujizat. Yes, amin. Tapi bagaimana kalau mujizat itu belum datang-datang? Masihkah kita beriman? Tapi ternyata iman itu yang kita miliki kepada Yesus membuat kita bisa bertahan di dalam situasi-situasi saat ini. Roma 4 ayat 8, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham dibilang akan menjadi keturunan yang banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Tetapi usianya sudah tua, gak mungkin dan sangat tidak mungkin. Waktu doa pagi saya sampaikan kalau ada orang yang mungkin sudah seumuran saya, dapat anak lagi ya? Gak mungkin lah sudah usia gini, selalu ukurannya usia, betul ya? Adakah orang misalnya sudah di atas 40 tahun terus dikatakan, mau punya anak yang kelima misalnya gitu. Oh iya mau, saya mau gitu. Kayaknya kalaupun mau 1:1000. Tapi kalaupun tidak mau, sebagian besar alasannya karena usia, betul ya? Kayaknya jarang yang bilang alasannya karena nanti kasih makannya gimana? Nanti gimana setelah enggak. Kalau sudah saking banyaknya anak gitu disuruh tambah anak lagi, atau sudah usia tidak dapat anak, paling sudah bilang ya sudahlah, saya masih punya banyak anak-anak rohani, kan seperti itu. Itu pun yang dialami oleh Abraham. Abraham berpikir ya sudahlah, saya masih punya ponaan-ponaan, mungkin banyak anak rohani gak apa-apa. Tapi karena Tuhan berjanji lewat Abraham, mungkin yang lain gak apa-apa seperti itu. Tapi khusus Abraham, janji Tuhan tetap tergenapi. Sekalipun Abraham gak punya alasan untuk berharap, tidak punya dasar untuk berharap, gak ada alasan dia untuk punya keturunan. Usia sudah tua, istrinya sudah tua, dan sudah ratusan tahun, puluhan tahun mereka menikah dan lain sebagainya, sangat tidak mungkin. Sehingga Abraham akhirnya ambil apa? Jalan pintas kan gitu. Tapi sekalipun jalan pintas, Abraham disuruh balik lagi. Enggak, bukan di sana, lewat istrimu ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk kita melihat pertolongan Tuhan, tapi kita masih tetap percaya. Disitulah kekuatan iman yang sesungguhnya yang saudara miliki. Tuhan, puluhan tahun saya bergumul untuk suami saya untuk mengenal Engkau. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda. Jangan berhenti berharap sama Tuhan, karena imanmu akan membuat engkau tidak berhenti berharap. Sekalipun belum terjadi seperti Bartimeus di poin nomor 2 tadi. Tuhan, anakku belum melihat masa depannya kok kayaknya enggak kelihatan, enggak cerah seperti anak-anak yang lain. Imanmu membuat engkau tidak akan pernah berhenti berharap. Orang tua mana sih yang ingin anaknya tidak sukses, tidak bahagia? Tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya tidak bahagia, tidak sukses. Tapi kalaupun ada orang-orang tua yang saat ini merasa bahwa saya gagal menjadi orang tua, saya belum bisa mendidik anak saya belum bisa membawa anak saya dan lain sebagainya. Jangan berhenti berharap. Disitulah imanmu akan bekerja untuk menantikan apa yang Tuhan janjikan.
Anak-anak mungkin berpikir saya belum bisa menyenangkan hati orang tua dengan A, B, C, dengan tuntutan-tuntutan dunia yang ada. Saya belum bisa menjadi anak yang baik. Pemuda-pemuda yang ada mungkin merasa bahwa saya belum bisa membalas kebaikan orang tua. Dengan saya yang seperti ini, tapi dengan iman percayamu kepada Tuhan, jangan berhenti berharap untuk melakukan semua apa yang Tuhan mau. Sama seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap percaya. Tahu iman yang dimiliki Abraham membuat dia merasakan tetap kuat di tengah-tengah pergumulan yang ada. Membuat Abraham merasa bahwa gak apa-apa, saya belum melihat mujizat Tuhan. Tetapi ada pengharapan di dalam hati. Sekalipun harapannya kecil, masih ada secercah harapan. Nah, itu kan bahasa puitis. Hai anak muda, di depan sana masih ada secercah harapan. Secercah itu seperti apa ya? Secercah titik mungkin ya. Cahaya kecil kan, masih ada harapan. Gak apa-apa, masih kecil kemungkinan tapi masih ada harapan. Ayat terakhir kita buka bersama di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 sebagai ayat terakhir kita, bagaimana iman kita akan membuat kita bertahan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah gempuran pergumulan masalah yang kita alami. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 16, bergembiralah akan hal itu, hal-hal yang di atas itu, yang di ayat 4 dan 5, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dalam iman tersimpan satu pengharapan yang tidak pernah akan pudar dan layu. Dalam iman kita mau berusaha untuk tetap kuat sekalipun badai sini sana banyak sekali menerpa kehidupan kita. Saya mau tutup dengan satu pernyataan. Terserah Bapak Ibu mau terima apa enggak pernyataan ini. Ini saya kutip dari satu hamba Tuhan yang sudah meninggal, almarhum. Dia katakan seperti ini, iman yang besar adalah iman yang bisa memindahkan gunung. Maksudnya kelihatan besar, wow dia bisa pindah gunung. Hebat ya. Mungkin iman yang besar dia yang bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa lompat-lompat. Tapi iman yang benar adalah saat gunung gak pindah, tapi kita masih tetap percaya bahwa gunung itu bisa pindah, amin. Sekali lagi, iman yang besar adalah iman yang bisa memindahkan gunung, hal yang sangat mustahil ya. Mungkin kita banyak yang bisa melakukan itu, tapi ada beberapa yang gak bisa memindahkan gunung, keluar dari masalah. Tapi iman yang benar adalah saat gunung gak pindah, tapi kita masih tetap percaya sama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk berdiri bersama. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh membangkitkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga kita punya kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kita punya kerinduan untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Sehingga iman kita akan bertumbuh di hadapan Tuhan. Kalau dunia banyak sekali selektif yang dikasih, Tuhan pun ngasih. Ini loh, iman itu gak sia-sia kok kamu percaya sama Tuhan. Tidak sia-sia kita berada di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalaupun hari-hari ini kita merasa hidup kita tidak baik-baik saja, kalaupun hari-hari ini kita merasa bahwa hidup kita terjerumus kepada dosa, lubang yang paling dalam. Tapi imani akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di saat kita tetap percaya kepada Tuhan, ada keselamatan yang Tuhan berikan.
Di saat kita percaya sama Tuhan, beriman kepada Tuhan, ada mujizat yang akan kita lihat. Di saat kita percaya sama Tuhan, sekalipun mujizat itu belum kita lihat, kita masih tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya, mari nyanyikan pujian ini sebagai satu doa kita kepada Tuhan. Saat ku tak, nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara dari hatimu, sambil katakan dalam hatimu, amin. Saat ku tak mengerti rencanamu Tuhan, mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Dengan sungguh-sungguh katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku yes, benar Tuhan, ini komitmen hati kami Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini engkau tunduk kepala di hadapan Tuhan, dan pastikan hatimu terbuka naik di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan imanmu saat ini. Mungkin engkau bergumul mempertanyakan keselamatanmu saat ini. Bangkitkan imanmu pagi hari ini. Tuhan sanggup mengampuni engkau. Tuhan sanggup membawa engkau dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau saat-saat ini engkau merindukan mujizat Tuhan terjadi, bangkitkan imanmu pagi hari ini. Dan engkau akan melihat mujizat Tuhan akan Tuhan kerjakan lebih dari apa yang engkau pikirkan, lebih dari apa yang engkau doakan, lebih dari apa yang engkau bayangkan. Mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Pastikan imanmu dibangkitkan pagi hari. Atau mungkin ada yang merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Masa depan tidak terlihat lagi. Khususnya mungkin anak-anak muda yang hadir pada pagi hari ini merasa bahwa saya tidak tahu harus melakukan apa di masa yang akan datang. Semua saya lakukan tapi gagal. Studi saya gagal. Saya mencari pekerjaan saya gagal. Saya mencari pasangan hidup saya gagal sampai dengan saat ini. Bangkitkan imanmu. Engkau akan melihat ada pengharapan di tengah-tengah masa depan. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini datang kepada Tuhan. Bangun hubungan ke atas. Dan kita akan melihat iman kita akan bekerja dengan kekuatan yang dahsyat. Hatiku percaya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Di tanganmu ada masa depan, ada pengharapan, ada keselamatan, ada mujizat Tuhan.
Tuhan. Katakan hatiku percaya. Hatiku Yes, amin. Hatiku Yes, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Yes. hatiku Dengan sungguh-sungguh sekali lagi katakan. Hatiku percaya, aku melihat Tuhan. Amin. Engkau melihat setiap anak-anakmu yang dari hati percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, kami percaya. Selalu ku Yes, kami percaya Tuhan. Hatiku percaya. Kami percaya. Hatiku Kau akan menyatakan lebih dahsyat lagi, sehingga jemaat Bapa akan semakin bertumbuh di dalam imannya. Selalu ku hatiku percaya. Haleluya. Hatiku, Bapak Gembala akan maju ke depan berdoa buat setiap jemaat pada pagi hari ini. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu percaya akan pertolongan dan mukjizat Tuhan. Biarlah iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Iman yang benar di hadapan Allah, yang akan memungkinkan kami untuk melihat perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun mata kami tidak melihat, tetapi iman kami tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya akan pertolongan Tuhan dinyatakan atas kehidupan umat-Mu. Amin, haleluya. Kami percaya pintu surga terbuka bagi kami, dan hal-hal surgawi akan dilimpahkan kepada kami umat-Mu. Ketika kami beriman kepada Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara besar dilimpahkan bagi kami. Ketika kami beriman, Tuhan juga memampukan kami untuk juga melakukan perkara-perkara yang besar. Karena iman, kami akan terus melakukan apa yang harus kami lakukan. Apa yang menjadi bagian kami untuk kami lakukan. Selebihnya apa yang tidak kami mampu, Tuhan yang akan bekerja bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ketika kami membangun ke atas, kami membangun dengan iman yang benar. Kami membangun iman sesuai dengan firman Tuhan. Iman yang datang dari mendengar oleh karena firman Kristus. Biarlah firman Tuhan yang mengurapi kami. Firman Tuhan yang akan terus menjadi panduan dalam kehidupan kami untuk melangkah di dunia ini. Sehingga ketika kami melangkah dengan iman, akan datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya gereja ini akan terus bertumbuh, akan terus berkembang. Akan menjadi gereja yang sehat, akan menjadi gereja yang kuat, akan menjadi gereja yang relevan dengan amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di antara kami. Dan kini saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Allah. Biarlah kami akan siapkan dengan sukacita. Karena di mana harta kami berada, itu adalah hati kami ke sana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini kita akan memberikan persembahan 2 kali. Yang pertama, nanti akan ada kantong yang diedarkan, itu akan diberikan sepenuhnya untuk kegiatan orang-orang muda dalam rangka Camp Volution se-Jawa Timur. Kemudian ketika anak-anak sudah selesai mengedarkan kantong kolektor, Bapak Ibu bisa seperti biasa maju ke depan sehingga akan lebih praktis. Oke, anak-anak bisa bersiap-siap langsung ke depan. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan kita. Ku bawa korban ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan sungguh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan sungguh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, kami serahkan persembahan-persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan memberkati. Persembahan yang kami berikan dengan sukacita karena mengasihi Tuhan. Persembahan yang digerakkan karena kami mencintai pekerjaan Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan persembahan-persembahan yang kami berikan khusus untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang muda di Camp Volution se-Jawa Timur. Tuhan akan memberkati kami. Tangan-tangan sudah memberikan dengan sukacita. Biarlah hamba-Mu berdoa, tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Karena yang kami percaya dan kami imani, orang yang memberi akan diberi oleh Tuhan. Dan biarlah kami memberi dengan benar dan dalam sukacita yang dari Tuhan. Kami juga serahkan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biarlah kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biar semua tepat dan benar di dalam kasih Tuhan. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan apapun, semua dalam anugerah dan berkat Tuhan. Semua bagi hormat kemuliaan, bagi penjangkauan jiwa-jiwa, dan bagi misi kerajaan Allah. Sekali lagi Bapa,
Tuhan akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman. Setelah kita dengarkan, saya juga sampaikan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang berkaitan dengan kaum muda yang akan menjadi sponsorship kegiatan ini. Bagi Bapak Ibu yang barangkali punya usaha, punya perusahaan, punya hal-hal yang bisa dipampangkan sebagai sponsorship, bisa menyampaikannya, nanti akan kami sampaikan. Bapak Ibu yang mau ada proposalnya, nanti bisa minta ke saya, nanti supaya produk Bapak Ibu Saudara bisa dikenal minimal di orang-orang muda Jawa Timur, sehingga akan bisa menjadi lebih baik dalam bersinergi. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Grace yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan ingin saya sampaikan pengumuman untuk beberapa minggu mendatang. Yang pertama mengingatkan hari ini kita akan adakan penutupan pemakaman sekaligus doa pemberangkatan jenazah dari almarhum Bapak Herman, suami dari Ibu Widi Astuti yang ada di Rumah Sakit Baptis Batu pukul 10 pagi hari ini. Jadi kita semua yang bisa hadir, monggo kita akan hadir bersama untuk mengantar jenazah ke pemakaman di Gang Karate. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk kita ibadah minggu yang akan datang, terutama ibadah doa pagi kita tetap adakan seperti biasa, kecuali hari Selasa dan hari Rabu kita sementara tidak ada terlebih dahulu, karena kita memberikan kesempatan kita semua jemaat Batu, terutama yang mempunyai saudara-saudara muslim, kita bisa bersilaturahmi untuk Idul Fitri. Jadi ibadah MPC kita akan gabung di MPC 2 pada tanggal 4 April 2025 pukul 6 sore di tempat ini. Dan selanjutnya bagi ibu-ibu wanita terpuji, saya mengingatkan kembali akan diadakan ibadah Paskah sekaligus memperingati Hari Kartini yang akan diadakan di GSCA Anugerah Junrejo pada hari Selasa 22 April 2025. Dan nanti pendaftaran akan segera dibuka dan sudah ada beberapa ibu-ibu yang belum bergabung, mari kita bergabung dan mendaftar ke Ibu Melia Sari. Dan sementara pengumuman itu saja bagi kita semua pada pagi hari ini, dan selanjutnya pengumuman akan saya sampaikan di Info Mafa. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan ibadah selanjutnya akan ditutup oleh Bapak Gembala. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti selesai ini ada beberapa yang mungkin ke baptis, ada beberapa yang ke mana? Ke Gang Karate untuk bisa bersama-sama dalam ibadah pemakaman. Dan saya sampaikan juga untuk perjamuan kudus minggu depan, karena dalam bulan Paskah nanti akan dijadikan satu di tanggal 18 April 2025. Tetap kita dalam rangkaian kasih Tuhan yang Tuhan akan nolong kita. Jadi di Lebaran ini Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, membangun hubungan baik dengan keluarga, dengan baik. Dan mungkin bagi anak-anak kalau di bahasa Malang itu bisa galak hampil gitu, yang tadi disampaikan tadi dapat berkat tanpa kerja itu, tapi khusus anak-anak, dari khusus anak-anak. Tuhan akan tolong kita dan Tuhan akan memberkati kita. Jadilah saksi Tuhan yang efektif di tempat, di keluarga kita masing-masing. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke GSCA Nata Family hari ini? Kalau mungkin ada, saya mohon dengan hormat untuk bisa berdiri supaya jemaat bisa mengenal dengan baik. Ada yang baru pertama kali, kalau sudah berkali-kali ya tidak, yang baru pertama kali. Adakah? Enggak ada ya? Bu Juin ada Bu, siapa Bu?
kalau anak putranya Pak Sugiono, ya mungkin sudah lama di sini toh? Oh sebelahnya? Oh calonnya toh? Ayo berdiri, mungkin ada lagi yang berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Menyambut Di sini berkumpul bersatu di rumah Tuhan, bertambah satu lagi keluarga, bertumbuh bersama di dalam Tuhan, bersuka kita di dalam Tuhan, bersuka kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya senang kalau menyanyikan lagu ini tiap minggu. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, bisa 5 keluarga bisa bersama-sama dengan kita. Kita juga bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari apa ya? Beberapa waktu yang lalu di Sati ada hari misi dan gereja kita dalam lomba festival band mendapatkan juara 1 Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur dan biarlah terus bertumbuh menciptakan lagu-lagu yang baru. Sekali lagi nanti kita akan banyak menyanyikan lagu-lagu kita sendiri. Karena lagu-lagu orang lain itu punya hak paten. Jadi kalau dipampangkan di YouTube kita harus bayar royalti. Tapi kalau lagunya kita sendiri nanti kita nggak bayar royalti. Tuhan akan memberkati kita. Itulah sebabnya kita akan terus belajar lagu-lagu baru, nanti teksnya juga akan dipampangkan sehingga kreativitas kita akan baik. Sekali lagi kita bukan menjadi ekor, tapi kita akan menjadi kepala sebagai janji Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dan Tuhan akan menolong kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami umat-Mu, kami jemaat Tuhan bisa melihat, mengalami mujizat yang dari Allah. Karena iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, karena pengenalan yang tepat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Seraya mau berdoa kepada setiap umat-Mu yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati setiap nikah rumah tangga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara, biar diberkati oleh Tuhan. Biarlah suasana surga turun atas keluarga kami yang memancarkan kebahagiaan dan sukacita senantiasa. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami, apa yang dijumpai oleh tangan kami, biar Tuhan akan memberkati kami. Ada terobosan-terobosan baru, ada hal-hal baru yang Tuhan mau siapkan bagi kami. Sehingga Tuhan membuat kami berhasil. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang berkekurangan. Semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap
hubungan kami dengan Tuhan. Manakala kami datang kepada Tuhan seorang diri, datang menyembah, mengagungkan Tuhan, menyatakan segala doa-doa kami kepada Tuhan. Saat kami membangun mesbah keluarga, bersama keluarga dan anak-anak, datang kepada Tuhan. Maupun ketika kami beribadah raya bersama-sama dengan keluarga dan sahabat-sahabat lain dalam ibadah raya. Kiranya perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang kami lakukan dalam upaya membangun ke atas akan mendapatkan respon baik dan Tuhan akan mengasihi kami. Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Jika ada di antara mereka yang lemah tubuh karena sakit, Hamba-Mu berdoa dari tempat ini kepada Allah yang tidak terbatas waktu dan ruang. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, jamahan Tuhan terjadi pada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bepergian keluar kota, dalam rangka silaturahmi. Tuhan juga memberkati perjalanan pergi dan pulang mereka dalam anugerah Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang memiliki kerabat-kerabat dan akan bersilaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Tuhan akan memberkati mereka. Setiap percakapan mereka, setiap apa yang mereka lakukan, biarlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif di tengah-tengah keraguan dan kebimbangan, menghadirkan kasih Tuhan, menghadirkan kata-kata yang bijaksana, menghadirkan kuasa untuk membangunkan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini, Tuhan akan memberkatinya. Dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan bangsa kami dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Biarlah bangsa kami terjagai dengan sempurnanya. TNI Polri yang menjadi bagian dalam upaya-upaya untuk menjaga bangsa dan negara kami, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolongnya dengan kasih Tuhan. Di atas semuanya itu kami percaya, malaikat Tuhan menjagai bangsa kami, malaikat Tuhan akan menolong bangsa dan kota kami menjadi kota yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sebentar ibadah pemakaman dari Bapak Peter, Tuhan akan memberkatinya, biar Tuhan akan menolong semua dengan baik, dengan lancar, keluarga yang ditinggalkan, biar ada penghiburan, kekuatan dan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Bapak, Ibu dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan.